Potensi sumber daya alam di daerah pedesaan sangat beragam. Keberadaan sumber daya alam tersebut memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat dan jalannya roda pembangunan di desa. Potensi sumber daya alam di pedesaan, jika dikelola dengan baik dan bijak, serta berkelanjutan, akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan semakin majunya pembangunan di daerah pedesaan. Salah satu daya tarik sebuah desa adalah sumber daya alamnya, yang berarti desa tersebut memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Nah, dalam program Ngatapu kali ini, saya tertarik untuk mengunjungi sebuah desa yang hasil buminya dimanfaatkan untuk kehidupan masyarakat. Lalu, apa saja potensi yang dimiliki? Ikuti perjalanan saya di Desa Avolua, Parigi Utara, Kabupaten Parigi Motong. Desa Avolua merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Luas wilayah Desa Avolua kurang lebih 3.183 hektar yang terdiri dari 3 dusun. Wilayah Desa Avolua terletak pada ketinggian antara 6 sampai 12 meter di atas permukaan laut. Lahan di Desa Avolua merupakan pesisir pantai dan hamparan dataran yang sebagian besar adalah wilayah pemukiman, ladang, dan perkebunan. Jumlah penduduk desa Avolua sebanyak 1.131 jiwa dengan jumlah rumah tangga 336 kepala keluarga. Sebagian besar penduduk desa Avolua bermata pencaharian sebagai petani dengan komoditas unggulan yaitu tanaman kelapa. Selain itu, penduduk desa Avolua adalah yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Desa Avolua yang memiliki komoditas unggulan kelapa, pohon kelapa, atau perkebunan kelapa dengan mudah dapat dijumpai di Desa Avolua. Buah kelapa menjadi bagian dari kelapa yang banyak dimanfaatkan masyarakat Desa Avolua untuk meningkatkan pendapatan mereka. Selain buahnya, masyarakat Desa Avolua juga memanfaatkan lidi kelapa atau tulang daun kelapa untuk dijadikan bahan baku kerajinan. Kerajinan dari tulang daun kelapa berkembang dengan pesat karena didukung dengan bahan baku yang melimpah. Hampir seluruh rumah tangga di Desa Avolua, masyarakatnya menekuni kerajinan lidi kelapa ini. Tanaman kelapa juga dikenal dengan tanaman atau pohon 1.000 manfaat, karena semua bagiannya mempunyai manfaat
mulai dari akar, batang, daun, buah, hingga bunganya. Selain mempunyai banyak manfaat, kelapa juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Dari bagian-bagian di tanaman kelapa dapat diolah menjadi berbagai barang yang berkualitas dan bernilai ekonomi. Berbagai kerajinan dapat diolah dari bagian pohon kelapa dan salah satunya bagian lidi kelapa atau tulang daun kelapa. Bagian kelapa ini dapat diolah menjadi berbagai kerajinan tangan yang memiliki nilai ekonomi. Lidi kelapa atau tulang daun kelapa dapat diolah menjadi berbagai kerajinan seperti sapu lidi, piring, keranjang, tikar, dan berbagai barang lainnya yang memiliki nilai seni dan nilai ekonomi. Dalam membuat anyaman tali, menyusun lidi dengan rapi, memastikan ikatan kuat dan tidak mudah lepas. Semuanya itu merupakan bagian dari membuat kerajinan lidi kelapa yang harus dikerjakan dengan kesabaran dan ketelitian. Dalam membuat kerajinan lidi kelapa, bahan-bahan yang disiapkan tidak terlalu banyak. Sangat sederhana dan mudah didapatkan seperti lidi daun kelapa yang sudah kering, tali rafia atau tali lainnya untuk proses mengikat, dan pisau atau alat lainnya untuk memotong lidi. Sementara itu, bahan baku lidi daun kelapa juga sangat mudah didapatkan karena pohon kelapa banyak tumbuh dan dikembangkan oleh masyarakat Desa Avolua. Biasanya, masyarakat akan bersama-sama dalam mencari bahan baku lidi kelapa ini. Masyarakat biasanya itu langsung pergi ke bawah pohon kelapa langsung, ya. Pada saat ada orang pemencatan kelapa, biasanya masyarakat itu berbondong-bondong, apalagi kalau ibu-ibunya itu membawa pisau untuk menyerut lidi kelapa langsung di bawah pohon kelapa. Kalau ketersediaan bahan baku, alhamdulillah itu tersedia, ya, karena memang di sini kan daerah petani kelapa, jadi untuk bahan bakunya tidak pernah habis. Kita selalu tersedia. Sementara itu, untuk pemasaran kerajinan lidi kelapa ini masih di daerah Parigi Motong. Namun, jika ada kegiatan seperti pameran-pameran, pemasarannya hingga luar Sulawesi seperti Kalimantan. Untuk penjualan sendiri, berhubung masyarakat sini memang sudah ada untuk pengapul dari piring lidi tersebut, jadi setiap seminggu sekali sudah ada yang pembelinya yang siap untuk datang menjemput langsung. Jadi kami tidak mengantarkan, tapi pembelinya langsung yang datang ke tempat kami. Untuk pemasarannya sendiri itu menjangkau masih di daerah Parigi Motong, tapi kalau sebelum-sebelumnya kan ada seperti pameran yang dari tingkat kabupaten, itu biasanya bisa dipasarkan sampai ke luar Sulawesi. Untuk piring lidi ini termasuk salah satu produk yang tingkat komersialnya lebih minim, ya, lebih mudah dibuat. Kalau sudah masuk ke proses tempat buah itu tingkat kesulitannya mulai naik, karena kita bukan cuma buat satu produk tapi dua, terus digabungkan, terus dicacing lagi seperti ini, ya, bisa kita lihat seperti ini. Terus biasa ada penutupnya lagi, ya, jadi dia lebih komplit tempatnya. Terus
ini tudung saja. Ini yang membutuhkan proses yang cukup lama karena lidinya itu disambung sehingga menjadi bentuk piring lidi yang mungkin membutuhkan waktu sehari atau 2 hari dalam proses pembuatannya. Nah, terus ini lagi topi ya. Topi ini sebenarnya basicnya ini piring seperti ini. Ya, cuman memang bawahannya ini agak tidak dirapatkan, agak renggang, terus dibentuk di bagian lutut seperti ini, terus dikancing, baru disambung untuk bagian bawahnya. Ya, dia punya proses ini pun sama seperti pembuatan piring. Jadi untuk tingkat kesulitannya agak sulit sedikit dibanding piring. Jadi basic yang pertamanya adalah piring. Bahan baku kelapa yang cukup melimpah di desa Afolua membuat berbagai usaha olahan kelapa banyak dikerjakan dan ditekuni oleh masyarakat Afolua. Selain kerajinan lidi kelapa, ada juga masyarakat Afolua yang mengolah daging kelapa menjadi minyak VCO, virgin coconut oil. Virgin coconut oil atau VCO merupakan minyak kelapa murni yang dihasilkan dari daging kelapa yang dikeringkan atau melalui proses ekstraksi lainnya. VCO dikenal karena berbagai manfaat bagi kesehatan dan perawatan kulit, serta penggunaannya dalam memasak dan sebagai bahan baku dalam olahan makanan dan minuman. VCO dibuat dengan metode yang menjaga keaslian dan nutrisi minyak kelapa. Proses meliputi ekstraksi santan kelapa segar, pemisahan minyak dari santan, dan penyaringan untuk menghilangkan kotoran. Oh, jadi ini minyak kampung dan VCO ya, Pak? Iya, Ini Bapak lagi apa ini, Pak? saya lagi proses ini Oh, pengemasan. pengemasan. Oke, boleh saya lihat hasil akhirnya ini ya, Pak? Ya, ini hasil akhirnya. Oh, seperti ini ya. Ya, bening dia. Ini warnanya dengan warna yang VCO ini kenapa bisa berbeda ya, Pak? Iya, dia memang beda karena minyak ini dimasak. Kalau VCO tidak dimasak, kayak begini dia. Berarti Iya, murni sudah. dari kelapanya, Pak? Ya, ini murni dari santan. Oh, kalau sudah menghasilkan minyaknya itu, Pak, biasanya dilihat dari mananya, Pak? Ini minyaknya, ini santannya. Dia kan fermentasinya di tempat transparan. Jadi kelihatan lapisan di atas blondo, di tengahnya VCO, Di tengahnya di itu bawahnya minyak. Itu Iya. sudah minyak. ya Oke. itu sudah minyak. Minyaknya itu diambil, disaring pakai penyaringan begini. Mm-mm. Penyaringannya secara berulang, bukan cuma Oke. 1 kali. Oh. Dia sampai 7 kali. Kalau selama ini, Pak, orang-orang membeli VCO ini untuk fungsinya apa ini, Pak? Ini fungsinya Kita. Mm-mm. untuk pengobatan. Mm-mm. Untuk pengobatan dia pengobatan luar, obat luar, obat luka, obat gatal-gatal, dan obat dalam bisa juga. Obat luar dan obat dalam. Iya. Jadi untuk kesehatan ini, Pak ya? Iya. Selain untuk kesehatan, Pak, digunakan untuk apa juga? ini? Dia untuk bahan kosmetik bisa. Kosmetik juga Iya. ya. Wah, berarti manfaatnya ini luar biasa sekali ya, Pak ya, untuk VCO ini ya. VCO ini bisa diminum, Pak? Bisa. Bisa dikonsumsi Iya. ya? Mm-mm. Selain itu, Pak, berarti kalau untuk VCO ini tidak bisa dipakai untuk memasak, Pak ya? Kalau untuk memasak dia lebih sehat lagi. Lebih sehat lagi. Iya. Oh, ternyata bisa, Pak ya? Bisa. Wah, seperti itu ya.
Desa Avolua menyimpan beragam potensi pertanian dan perkebunan. Selain kelapa, potensi lainnya adalah buah mangga. Pohon mangga ditanam di beberapa lahan dan di pekarangan rumah-rumah warga. Buah mangga juga menjadi salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat Desa Avolua. Para pembeli biasanya datang langsung ke Desa Avolua untuk membeli mangga. Selain mangga, potensi perkebunan lainnya adalah kakao. Desa Avolua di Kabupaten Parigi Motong merupakan bagian dari kawasan kakao yang luas di Kabupaten Parigi Motong. Desa Avolua bersama desa-desa lainnya di Sulawesi Tengah berkontribusi besar terhadap produksi kakao Sulawesi Tengah. Keberadaan tanaman kakao juga telah banyak memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Desa Avolua. Kakao, salah satu sumber daya alam perkebunan yang menjadi salah satu sumber kehidupan masyarakat. Pemerintah Desa Avolua melalui Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes terus mengembangkan berbagai potensi yang ada di Desa Avolua, baik dari sisi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Dengan menggabungkan potensi kedua sumber daya tersebut, pemerintah Desa Avolua melalui Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes membuat sebuah program pengembangan bibit tanaman melalui teknik sambung pucuk. Sambung pucuk merupakan teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif dengan menyambungkan dua bagian tanaman yang masih aktif, yaitu batang bawah dan batang atas. Sehingga keduanya dapat bergabung menjadi satu tanaman utuh. Melalui sambung pucuk ini, diharapkan dapat menjadi pucuk harapan dalam pengembangan pertanian dan perkebunan di Desa Avolua, serta peningkatan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat Desa Avolua. Tempat ini adalah lahan Badan Usaha Milik Desa yang dipakai untuk pembudidayaan berbagai macam buah-buahan yang ada di Desa Avolua. Dan saya penasaran saat ini bagaimana proses dari budidaya tersebut. Langsung saja kita masuk ke dalam. Permisi, Mas. Iya, Wah, ini lagi apa, Mas, ini? lagi sambung pucuk. Sambung pucuk? Ya, sambung Itu pucuk. apa itu sambung pucuk, Kak? Ini sambung pucuk untuk benih bibit mangga arum manis. Oke. Itu yang dilakukan pertama-tama itu apa, Kak? Kalau saya Kita mau kan tahu. setelah penanaman benih, ini kan masih biji mangga jenis lain. Mm-mm. Baru kita sambung pucuk untuk varietas mangga arum manis. Ini berapa lama kalau tahu prosesnya sambung pucuk ini, Kak? Ini prosesnya selama 3 minggu baru buka sungkup. Mm-mm. Dia kan sudah hidup. Oke. Wah, ini Kakak pernah nggak gagal begitu? Untuk Kalau sambung untuk pucuknya? kegagalan memang sudah sering. Sudah sering ya? Mm-mm. Itu salah satu faktornya apa itu?
Ini faktor terutama kita agak sulit ini hujan. Hujan ya. Kadang-kadang kan baru sehari sambung itu sudah hujan, sudah berair di dalam. Jadi Plastik. berikan dampak pada benih-benih ini Iya. ya Kak ya. Itu berlaku untuk semuanya benih yang ada Iya, di sini. semua. Desa Avolua yang sebagian besar wilayahnya juga berada di daerah pesisir pantai. Pantai di Desa Avolua memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi sebuah objek wisata. Pantai Desa Avolua memiliki pemandangan pantai dan laut yang indah. Pantainya masih terlihat alami dan asri. Ombak lautnya juga terlihat tenang, sehingga aman dan nyaman untuk aktivitas berenang. Di sekitar pantai juga terlihat beberapa perahu milik masyarakat Desa Avolua yang berprofesi sebagai nelayan. Suasana pantai yang sejuk dan nyaman dengan pemandangan pantai dan laut yang indah membuat kawasan pantai di Desa Avolua ini sangat pantas untuk dijadikan tempat wisata. Pohon-pohon yang rindang membuat tempat ini juga cocok dijadikan tempat berteduh sambil menikmati indahnya pemandangan serta sambil bersantai membakar ikan hasil tangkapan para nelayan. Baiklah, saya hari ini sedang membakar ikan. Kebetulan Desa Avolua ini memiliki pantai yang sangat indah sekali, dan pantai ini dijadikan salah satu objek di mana masyarakat yang berkunjung di Desa Avolua singgah untuk menikmati panorama keindahan dari pantai Desa Avolua. Dan juga ikan ini adalah hasil tangkapan dari nelayan-nelayan yang ada di Desa Avolua. Ini ikannya banyak sekali ya, ikan batu paling banyak di sini, begitu Ibu ya? Iya. Wah, saya ingin tahu begitu bagaimana berkembangnya Desa Avolua ini. Sudah bersama dengan saya langsung di pantai Desa Avolua ada Pak Kades Desa Avolua. Pak Kades, apa Ya, kabarnya? Baik. Baik-baik ya Ya. Pak ya. Wah, indah sekali Pak. Saya lihat ini pantai di Desa Avolua ini Pak. Ya, Saya juga kagum sekali ini dengan hasil tangkapan ikan dari nelayan. Ini apakah salah satu mata pencaharian dari nelayan di sini, Pak? ya. Kalau Desa Avolua ini kan letaknya berada di posisi pantai. Secara geografisnya, jadi memang mata pencaharian masyarakat yang ada di Desa Avolua ini ada dua. Ya. Pertama adalah petani. Yang kedua itu adalah nelayan, seperti itu. Makanya ada hasil tangkapan seperti ini karena Ya, letaknya berada di pesisir pantai. pesisir begitu. pantai ya. Ini biasanya kalau orang-orang dari luar daerah, Pak, sering sekali ya untuk bisa mengunjungi pantai ini, Iya. singgah di sini ya. Ya, jadi karena letaknya yang berada di pesisir pantai dan berdekatan dengan jalan Trans Sulawesi, sehingga mudah untuk dilihat oleh para yang melintas di jalan Trans Sulawesi Ya. untuk bisa mampir ke sini. Kebetulan juga di desa kami, Desa Avolua ini ada salah satu objek wisata yang sudah dikenal juga di luar seperti itu. Objek wisatanya itu adalah Avolua Beach seperti itu. Sering ada tamu-tamu dari luar datang ke situ. Jadi untuk yang menyaksikan Ngataku, jangan ragu untuk datang ke Avolua ya, Ya. apalagi namanya Avolua Beach. Iya, Avolua Beach. Sudah dikenal oleh masyarakat luar juga ya. Oh ya, Avolua itu saya lupa tadi perkenalkan. Iya, apa Avolua itu asal katanya dari Avo dan Lua. Avo dan Lua. Iya, itu asal kata dari Avolua. Jadi Avo itu nama orang,
yang tinggal pertama di Afulua ini Oke. yang mungkin menanam bambu. Ah, Karena Apo itu bambu, Lua itu orang yang menanam bambu itu begitu. orang yang menanam bambu. Iya, Yang pertama kali pertama kali di Afulua sini. di Afulua. Gitu. Oh. Desa Afolua memiliki potensi yang besar dari sisi sumber daya manusia dan sumber daya alamnya. Pemanfaatan sumber daya tersebut memiliki peran dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian Desa Afolua. Dengan melihat semua pemanfaatan sumber daya alam di Desa Afolua membuat saya kagum akan potensi yang dimiliki. Mulai dari keindahan pantai yang dijadikan destinasi wisata, budidaya tanaman buah, pemanfaatan pohon kelapa yang menghasilkan kerajinan dan manfaat lainnya. Pastinya akan menumbuhkan UMKM bagi Desa Afolua.